anak saudara, suami saudara. Coba kasih tahu kepada mereka, everything's gonna be okay. Semua akan baik-baik saja. Ayo bisikin ke mereka. Mereka butuh, mungkin di sebelahmu perlu denger gitu. Mungkin orang tuamu lagi khawatir tentang masa depan, kasih tahu. Mungkin suamimu sedang khawatir tentang pekerjaannya, kasih tahu mereka. It's gonna be okay, gak apa-apa. Semua pasti baik-baik aja kok. Jangan dengerin tuduhan iblis, Pak, Bu. Saya banyak ngalamin itu. Diserang habis-habisan sama iblis. Tapi hari ini ketahuilah saudara adalah orang-orang yang dicintai sama Tuhan. Masa depan saudara itu di tangan Tuhan, bukan di tangan ekonomi. Masa depan saudara bukan di tangan orang-orang yang selalu mengutuki saudara. Masa depan saudara itu di tangan Tuhan. Masa depan saudara bukan di tangan mulutnya orang-orang yang mengutuki hidup saudara, yang berkata saudara gak akan berguna, saudara gak akan melakukan perkara yang baik. Tapi hidup saudara ada di tangan Tuhan Yesus. Kenapa kita bisa depresi? Kenapa kita bisa stres? Jelas. Karena gak ada, tadi apa? Damai sejahtera. Gak ada sukacita. Gak ada semangat hidup. Dan akarnya adalah gelisah. Itu yang menyebabkan gak ada semangat dalam hidupnya. Ada saudara yang hari-hari ini ganti-ganti mood seperti itu? Satu hari semangat, satu hari wah dahsyat, satu hari semangat hidup. Lalu besoknya pagi bangun seperti gak bisa bangun. Aduh Tuhan, kok kayak gini Tuhan, lebih baik aku mati. Itu yang dialami banyak orang. Saya harus candid dengan saudara, saya pun sering merasa gelisah. Tapi perbedaannya adalah saya mengalahkan, saya bebas dari kegelisahan. Saudara, memang kita bisa stres, kita bisa depresi, kita bisa yang alami namanya gelisah. Tetapi orang yang percaya tidak kalah dengan kegelisahan, tapi dia menang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita lebih besar dari perasaan itu. Berikan tepuk tangan. Sekitar kita, keluarga diserang, dihancurkan sang musuh, hidup pun terbuang. Bersatukan kami dengan firman-Mu. Saat cobaan berat Tuhan kami seru, berkatilah, lindungilah rumah tangga kami, benteng tempat Allah memerintah. Kuatkan kami, dekatkan kami, Tuhan, terus bertahan dan saling mengasihi rumah tangga kami yang milik-Mu. Syukur Tuhan rancang kisah cinta kami, ajar kami padamu selalu serah diri, agar kami lembut, murni dan suci. Buat kami saling perlu dan terus mencintai. Berkatilah, lindungilah rumah tangga kami.
Allah memerintah. Kuatkan kami, dekatkan kami, Tuhan terus bertahan dan saling mengasihi. Rumah tangga kami ya milik-Mu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan.
Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai, memimpin, melindungi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk hikmat, kekuatan, dan segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, jamah hati kami agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Bilangan pasal 13 ayat 1-2 dan ayat 31-33. Tertulis demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Kita loncat ke ayat 31-33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan dalam mengatasi persoalan dan dalam mencapai tujuan ditentukan dari bagaimana sikap seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya dapat meresponi setiap situasi dengan tepat, maka apa yang direncanakan akan tercapai. Kita semua adalah pemimpin, minimal bagi diri kita sendiri atau bagi keluarga kita. Bersyukur kalau kita dipercaya jadi pemimpin banyak orang. Sebagai seorang pemimpin, sikap, karakter, dan keputusan kita menentukan bagaimana arah perjalanan hidup dalam mencapai sasaran yang ditetapkan Tuhan. Tentu kita semua tidak ada yang ingin gagal. Karena itu kita perlu memiliki sikap kepemimpinan yang baik. Dalam Bilangan 13 ini kita membaca tentang 12 orang pengintai yang disuruh mengintai tanah perjanjian. Mereka bukanlah orang sembarangan, tapi mereka adalah pemimpin-pemimpin dari suku-suku Israel. Tanah yang akan mereka intai dulunya adalah tempat tinggal nenek moyang mereka, yaitu tempat di mana Abraham, Ishak, dan Yakub berada. Tapi setelah mereka pindah ke Mesir dan tinggal di sana selama 430 tahun, tanah itu didiami dan dikuasai sepenuhnya oleh penduduk Kanaan. Tuhan menetapkan bangsa Israel untuk tinggal di situ, dan itu adalah janji Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak, dan juga kepada Yakub. Tapi sekarang masalahnya, untuk masuk dan tinggal di sana lagi membutuhkan upaya perjuangan. Meraih janji Tuhan memang butuh perjuangan. Kita tidak bisa hanya bersantai dan berpangku tangan. Dalam perjuangan itu ada iman, ada pengharapan, dan ada upaya seturut dengan janji Tuhan. Kita perhatikan bahwa para pemimpin suku yang disuruh mengintai ini, 10 diantaranya ternyata adalah orang-orang yang tidak berjiwa pemimpin. Sekembalinya dari Kanaan, mereka mengucapkan kata-kata yang melemahkan iman dan semangat. Mereka tidak yakin bisa masuk ke sana, meskipun mereka sudah melihat begitu banyak mujizat Tuhan yang ajaib selama perjalanan. Beberapa ciri kepemimpinan mereka yang tidak baik adalah mereka tidak memiliki keteguhan hati atas janji Tuhan, gentar dalam menghadapi masalah, tidak fokus kepada tujuan, putus asa dan menyerah melihat tantangan yang besar, takut berjuang dan lebih memilih langkah yang mudah.
serta kata-katanya cenderung melemahkan semangat. Dari 12 pengintai itu, hanya Kaleb dan Yosua yang berpegang pada janji Tuhan dan percaya bahwa oleh perkenanan Tuhan, mereka pasti bisa masuk ke sana. Beberapa rema dari firman Tuhan buat kita melalui ayat-ayat ini adalah: yang pertama, menjadi pemimpin bukanlah berbicara soal posisi atau jabatan, tapi soal sikap dan pengaruh kita yang baik. Ada orang yang ditempatkan sebagai pemimpin, tapi hatinya lemah dan tidak punya keyakinan. Ia lebih cenderung menyenangkan hati banyak orang daripada berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita semua dapat memimpin diri sendiri untuk meraih keberhasilan dalam rencana Tuhan, asalkan kita memiliki hati yang kuat teguh dalam mempercayai janji firman Tuhan. Yang kedua, miliki iman dan ucapan yang membangun, bukan yang melemahkan dan yang meruntuhkan. Entah kita adalah seorang pemimpin dari sekelompok orang, atau kita hanya memimpin diri kita sendiri, kita harus punya iman percaya pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan Tuhan mampu memberikan jalan keluar dalam kesulitan. Perkatakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ucapkan ucapan yang memberkati dan bukan ucapan yang menjatuhkan bagi diri sendiri atau orang-orang yang kita pimpin. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan dalam meraih janji Tuhan terletak pada sikap yang benar dari seorang pemimpin. Mari jadilah orang yang berhati penuh iman dan tidak menyerah menghadapi tantangan atau persoalan yang ada. Tuhan yang ajaib dan berkuasa selalu menyertai dan sanggup untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, yang membangkitkan kembali iman kami. Menyadarkan kami bahwa kami harus menjadi orang-orang yang senantiasa teguh berpegang pada janji firman Tuhan. Tidak menjadi lemah, putus asa dan menyerah melihat tantangan yang ada. Kami sadari untuk meraih janji Tuhan dalam hidup kami, untuk mengalami penggenapan visi rencana-Mu. Kami tidak boleh takut dan gentar menghadapi berbagai persoalan, tapi kami harus kuat teguh dalam mempercayai janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami mampu, kami kuat, kami akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Janji-Mu ya dan amin, dan itu pasti kami alami berkat kuasa dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami menyerahkan setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan bekerja melawat, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kesejahteraan, dan perdamaian. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, agar mereka mengenal-Mu dan menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.